Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah melewati pertengahan minggu. Di hari Kamis 9 April 2026, saya terus berdoa agar saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur bisa terus belajar firman Tuhan hari demi hari. Dan hari ini tentunya kita masih terus belajar mengenai kemuliaan Injil. Bagaimana Injil itu adalah berita kabar baik yang harus kita bagikan kepada orang lain, karena di dalamnya mengandung satu kebenaran bahwa orang berdosa hanya bisa diselamatkan hanya karena kasih karunia semata-mata dengan percaya kepada Injil yang menyatakan bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil berkuasa menyelamatkan. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, tentunya ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ingin sekali pergi ke Roma dan mengunjungi jemaat di Roma di sana. Dalam ayat yang ke-14 Paulus berkata, ia berhutang baik kepada orang Yunani maupun juga bukan orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Dan dalam ayat 16 Paulus berkata, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Jadi kerinduan Paulus adalah terus memberitakan Injil, termasuk kepada orang-orang Yunani atau Yahudi atau orang apapun di Roma, dan ingin memberitakan Injil kepada mereka agar mereka percaya. Apa alasannya? Karena Paulus yakin bahwa Injil itu mengandung kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya. Jadi Injil punya kuasa untuk menyelamatkan. Namun tugas manusia adalah harus meresponinya. Karena kekuatan Injil tidak akan terjadi bila manusia itu tidak percaya dan menolak Injil. Karena itu di sana dikatakan kuasa dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi hanya orang yang percaya saja kuasa Injil itu bisa bergerak dengan begitu leluasa dan akhirnya merenggut orang tersebut dari kegelapan, dari maut kepada kehidupan. Yang tidak perlu kita ragukan adalah di dalam Injil terkandung kuasa Allah yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Dan ini hanya bisa dilakukan di dalam kuat kuasa Tuhan saja. Kita sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri, sekalipun dengan perbuatan baik sebesar apapun tidak bisa, karena dosa harus dibayar dengan hukuman mati atau dengan maut, karena kita menyatakan upah dosa adalah maut. Tetapi bagi orang yang terbuka terhadap berita Injil, maka orang itu akan diselamatkan. Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib, maksudnya tentang korban Kristus yang menyelamatkan itu, yang adalah juga berita Injil, inti dari Injil, di sana dikatakan memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang menolak itu dianggap satu kebodohan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, yang diselamatkan dari pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ini ada satu kemiripan antara ayat ini dengan ayat yang tadi di Roma 1 ayat 16 tadi. Jadi jelas sekali kekuatan Allah itu dinyatakan saat orang percaya akan pemberitaan Injil. Lalu juga Paulus mencatat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, di sini dinyatakan bahwa Roh Kudus pun memberikan kekuatan agar Injil bisa sampai kepada banyak orang. Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Jadi Injil itu diberitakan juga dengan kekuatan Roh. Jadi saudara, kalau kita memberitakan Injil orang menolak, kita tidak perlu frustrasi, kita tidak perlu kecewa, karena kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau saudara berhasil memberitakan Injil orang percaya,
Kita pun juga tidak perlu sombong karena kita tahu semua dari pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dan kekuatan Injil itu sendiri yang menyelamatkan orang percaya. Biarlah renungan malam ini terus memotivasi kita untuk memberitakan Injil, karena di dalam Injil ada kuasa dan kekuatan yang menyelamatkan orang yang percaya. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan karakter manusia yang bejat, yang tidak baik, menjadi memiliki karakter yang memuliakan Tuhan, karena di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan baru. Mari terus beritakan Injil dan mari terus hidup berpadanan dengan Injil yang kita pegang, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi contoh dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kita terus diberkati dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom semuanya dan God bless you all.